Kalau di sekolah itu sama seperti kayak di Indonesia, namun ada yang beberapa beda guru gitu. Contohnya tuh? Contohnya Mandarin tuh langsung dari orang Cinanya langsung gitu. Katanya kalau di sekolah Safira tuh ada dikasih dari sekolahnya dikasih iPad. Oh, Enak banget ya. enak banget. Dikasih iPad ya. So like when you want to go to upper grade, you don't have any those kind of exams, just like your rapot, something like that. Yeah, you just need your grades. If you got F, I guess good luck. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya, selamat datang di podcast Surya Menyapa episode 17. Dengan saya Safa Azhara Miasliok dan rekan saya Rani Anissa Putri. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Nah, sahabat Surya, kami sudah mengundang tamu yang luar biasa hari ini. Nah, boleh nih perkenalan dulu ke sahabat Surya. Ada siapa di sini? Halo sahabat Surya, nama saya Safira Rosya Zahra. Saya dari kelas 9A di SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Halo sahabat Surya, perkenalkan nama saya Najla Rijal Salma, saya dari kelas 9B di SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Oke, nah jadi kita udah kedatangan Kak Najla dan Kak Safira. Nah, Kak Safa, dengar-dengar ini dua sahabat ini baru datang ya, baru pindah ya ke SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Betul nggak sih? Iya. Ya. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Jadi kali ini kita akan membahas apa nih, Kak? Perbedaan cara belajar di USA dan Singapura. Nah, sebenarnya di sini juga ada Kak Safa di sini. Jadi kita akan membahas gimana sih kira-kira perbedaan cara belajar yang ada di USA, Singapura, dan Indonesia sendiri. Nah, saya dengar-dengar nih Kak Safira pernah belajar di USA ya sebelumnya, dan Kak Najla pernah belajar di Singapura kalau tidak salah. Iya. Oke. Nah, kira-kira kalau saya boleh tahu nih, nama sekolahnya apa ya? Kalau di USA yang saya masukin itu di namanya Corvallis ya. Nama sekolahnya Linus Pauling Middle School. Itu buat SMP berarti. Kalau Najla di sekolah Indonesia Singapura itu khusus kayak orang tua yang kerja di sana. Dan itu tempatnya di Yunos itu. Yunos ya nama tempatnya ya. Oke. Nah, kira-kira ada perbedaan pelajaran cara belajar apa di USA sama Singapura? Bisa Safira jelaskan? Sebenarnya kalau di USA banyak sih ya. Mulai dari sistemnya aja sendiri udah beda. Misalnya kayak kalau yang paling dasar mungkin pindah kelasnya aja beda ya. Kalau di sini kan guru yang datangi kita kan. Kalau di sana itu jadi kita yang pindah kelas. Jadi kalau ndak ada sebutan 9A, 9B, 9C gitu ndak ada. Oh, sistemnya ya. Jadi kayak ada kelas gitu ya. Misalnya ada kelas, misalnya nih kalau kita di sini kan kelas A, B, C. Jadi gurunya yang rolling ya. Kalau di sana siswa jadi rame dong rollingnya. Iya, jadi setiap kelas itu isinya beda-beda. Rolling mata pelajarannya. Oke. Dengar-dengar kalau di sana itu bisa pilih pelajaran sendiri. Ah iya, jadi bisa ada yang bisa dipilih, tapi tetap harus ada 5 pelajaran yang harus diambil, mandatory. Berarti itu pertama science atau IPA istilahnya, kedua itu social studies. Kalau di sini mungkin PKN dengan IPS jadi satu kayaknya kalau di sini. Terus science, social studies, PE atau olahraga. Dengan PE, language art. Istilahnya bahasa Indonesianya bahasa Inggris, nah gitu. Oh, oke. Nah, itu tadi sedikit gambaran dari Kak Safira. Kita boleh panggil Kak Fira aja ya biar lebih Ya, boleh. akrab ya. Nah, ini saya pengen nanya ke Kak Najla. Kalau sekarang Kakak udah masuk ke SMP Muhammadiyah 1 Pontianak kurang lebih 1 bulanan ya, 1 bulanan ini. Nah, kira-kira apa sih perbedaan yang Kakak rasakan waktu Kakak dulu lagi sekolah di Singapura dengan sekarang lagi sekolah di Indonesia, tepatnya di SMP Muhammadiyah 1 ini? Kalau di Singapura tuh lebih teratur dan lebih lebih kayak
dikit-dikit ada peraturan, dikit-dikit peraturan. Oke, lebih teraturnya dalam Iya. artian peraturannya gitu Iya, ya. lebih ketat gitu. Oh, lebih ketat peraturannya. Nah, seperti apa sih kira-kira contohnya aja? Kalau di sekolah itu sama seperti kayak di Indonesia, namun ada yang beberapa beda guru gitu. Contohnya tuh. Contohnya Mandarin tuh langsung dari orang Cinanya langsung gitu. Oh, jadi didatangkan langsung lah ya. Iya. Kalau misalnya kita di sini kan, misalnya nih kayak guru-guru, misalnya kita belajar nih guru-guru kan di universitas baru kita mengajar ke sekolah. Kalau di Iya. sana langsung didatangkan ya dari Iya, langsung sana. dari sana ya. Oke, ada lagi nggak kira-kira selain itu? Enggak terlalu banyak sih. Enggak ada perubahan yang untuk bisa memilih pelajaran kayak Safira tadi ada enggak? Kalau itu enggak. Oh, enggak. Jadi memang ada pelajaran wajib ya? Iya. Oke. Kan tadi dengar-dengar Safa kalau misalnya Najla itu sekolah di Singapura tapi sekolah Indonesia kan. Iya. Nah, ada pelajaran Indonesianya enggak? Pastinya ada. Oh, ada. Jadi di Singapura juga ada pelajaran Indonesianya dan memang ternyata tidak terlalu banyak perbedaan antara Singapura dan Indonesia. Kok nggak salah itu nama sekolahnya apa ya tadi? Indonesia ya? Ada Sekolah Indonesia Singapura. Indonesia Singapura. Berarti kurang lebih juga banyak loh anak-anak Indonesia juga selain kakak yang sekolah di Iya. situ. Oke. Dan bahasa yang digunakan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Tapi kalau khusus hari Rabu tuh belajar untuk ngomong bahasa Inggris. Oh, jadi kalau kita bisa simpulkan nih, kalau dari sekolah kakak dulu ya, berarti mungkin itu sekolah misalnya di Inggris ada sekolah Indonesia, ya memang pendirinya itu orang Indonesia dan dikhususkan untuk tadi seperti kakak katakan orang tuanya yang kerja misalnya di Inggris, kemudian sekolahnya di situ gitu ya, Iya. memang asli dari Indonesia, jadi memang kita yang mendirikan. Nah kalau dari Kak Safira itu memang sekolah dari USA-nya. Jadi itu public school istilahnya. Public school ya. Nah, kalau di saat pandemi gini tatap muka atau bagaimana tuh sistem pembelajarannya? Ya kemarin pas pertama pandemi juga sama daring ya istilahnya. Tapi sekarang kalau tidak salah mulai kelas 8 kemarin, mulai agak akhir kelas 8 ya. Kemarin udah mulai masuk, udah mulai tatap muka. Sudah mulai berarti di USA ya tatap muka ya. Oke, jadi itu kakak belajar di sana. Kalau nggak salah nih tadi ada sedikit perbincangan nih dengan Sapa beberapa waktu lalu ya. Katanya itu tidak selama di Indonesia pembelajarannya. Gimana tuh? Ada, jadi kalau kita liburnya mungkin biasa paling lama itu udah sebulan ya, paling lama sekali. Kalau di sana liburnya bisa sampai 3 bulan itu. Oh, Setiap season. Jadi season maksudnya gimana nih? season musim Musim ya, musim. Oke. musim sebenarnya yang paling lama liburnya cuman summer aja, yang 3 bulan itu. Jadi Oke. seluruh summer itu libur semua. Oh, jadi liburan musim panas ya? Nah, Oke. tapi kalau musim lain ya, kalau musim semi ada libur sekitar biasanya seminggu. Mm-mm. Musim dingin atau masuk musim dingin itu liburnya biasanya 2 mingguan. Enak ya. Enak ya, banyak libur. Oke, kalau Kak Najla nih, karena di Singapura masih tropis ya, masih termasuk tropis. Nah, itu kira-kira liburnya gimana, sama atau beda nih dengan kita di sini? Kalau di Singapura tuh lebih banyak juga liburnya, tapi lebih banyak menghormati agama-agama lain. Jadi kayak Oh, iya toleransi lah ya. Berarti Idul Fitri libur. Idul Fitri libur. Oke, jadi kalau sama seperti di Indonesia lah ya, pokoknya kalau ada hari-hari besar libur gitu ya, tanggal merah. Oke, nah saya pengen tahu nih, kalau misalnya di Indonesia itu ada namanya sekolah ekstensi ya Pak? Ekstensi. Kalau nggak salah itu bisa ngelompat gitu. Dari cuman misalnya SMP 2 tahun KCI, gitu. Iya ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, kira-kira kalau di sana itu gimana sih, ada nggak atau memang saya pernah dengar juga kalau di luar negeri itu sekolahnya lebih cepat gitu. Jadi kalau misalnya kita di sini masih SMP, mungkin seusia itu udah SMA kemungkinan ya. Ini baru mendengar-dengar nih, pengen tanya nih apakah benar atau enggak nih. Sama aja sebenarnya, kalau di sana masih 12 tahun juga sekolah. Oh, ternyata sama ya.
Di sana kelas 5 itu udah terakhir SD. Jadi kelas 6 itu termasuk SMP di sana. Oh, lebih cepat berarti 1 tahun. Jadi di sana itu sekarang kan saya kan kelas 9 ya kan. Kalau di sana kelas 9 itu udah masuk high school. Oke, berarti ada perbedaan di situ. Kalau kita di sini SD-nya 6 tahun, kalau di USA 5 tahun aja udah selesai. Nah, kalau kakak-kakak di sini saya pengen nanya, kalau Kak Najla sendiri itu belajar di luar negeri dari umur berapa? Dari umur 12, enggak 12 sih, 13. Oh, berarti 13. lulus SD ya? Apa? Lulus SD baru masuk SMP gitu lah ya, kurang lebih ya. Iya. Kalau Kak Vira? Sama juga waktu lulus SD sekitar 12 Oh, berarti pernah sekolah di Indonesia sebelumnya. Oke, pantas nih bahasa Indonesianya pasti. Tadi kan mikir apakah sih kita harus pakai bahasa Inggris nih? Oke. Ada lagi? Kira-kira? Waktu itu kan pernah ngomong nih dengan Safira, katanya kalau di sekolah Safira tuh ada dikasih dari sekolahnya dikasih iPad. Oh. Enak banget ya. Enak banget. Dikasih iPad ya. Ini Kak Safa ini ngode apa ini? Oke. Oke, gimana nih? Cerita dulu nih, gimana ceritanya bisa dikasih iPad? Saya tidak tahu juga kalau di SD sama atau enggak ya, karena kan enggak pernah sekolah SD di sana. Tapi kalau di SMP kemarin ada dikasih, jadi iPad-nya itu semuanya dikasih Gratis? gratis. Boleh bawa pulang? Boleh. Oh, boleh bawa pulang. Biasanya kan cuma dipinjamkan ya. Ini nih untuk ini belajar aja nih, nggak usah dibawa pulang gitu. Boleh bawa pulang ya? Ya, tapi Oh. nanti kalau udah selesai ya balikkan lagi. Oh, tetap dikembalikan. Tapi Ekspektasi kita terlalu tinggi ya. Iya, jangan berharap ya. Nggak rugi boleh. siapa? Harus berusaha. Oke. Jadi di sana itu iPad-nya tetap walaupun dikasih iPad ya, tapi dibatasi juga sih. Misalnya nggak bisa buka Instagram yang begitu-gitu, nggak bisa. Yang hanya memang untuk pure untuk pendidikan aja. Tapi kalau di high school kemarin juga kita tukar dari iPad ke namanya Chromebook. Jadi kayak istilahnya ya kayak laptop gitulah kayak gitu. Oh, itu juga dibagikan ya? Iya, gratis. Kalau Kak Najla gimana? Belajarnya pakai buku atau ada yang berbeda gitu? Kalau di Singapura tetap sama kayak pakai buku. Oh, berarti ternyata sistem di Singapura itu di sekolah kakak ya, lebih tepatnya Indonesia itu. Indonesia apa sih namanya? Saya lupa Sekolah terus. Indonesia Singapura. Indonesia Singapura ya. Singapura. Nah, ternyata kalau di situ ya sistemnya kurang lebih sama dengan Indonesia. Cuman perbedaannya mungkin dari tenaga pendidiknya ya. Jadi tenaga pendidiknya itu dari luar langsung, kalau seperti pengajar bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, ternyata memang agak banyak perbedaan itu dengan yang di USA. Nah, di situ dia menyiapkan sarana gitu ya. Lebih itulah lebih banyak. Cuman nggak bisa buka untuk eksisan ya. TikTok Iya. juga nggak bisa ya. Nggak bisa lah Ibu. Oke, baiklah. Apalagi sistem ini mungkin lebih kepada nilai. Gimana kalau di sana pembelajarannya, penilaiannya itu gimana sistemnya? Sana pakai A, B, C gitulah ya. Pakai apa huruf Paling gitu. paling rendah Paling berapa? rendah. Iya, KKM. F. Berarti Oh, F mereka itu- pakai itu ya, pakai Iya, huruf ya kalau nggak kita. salah berapa F kemarin nggak ingat juga. Karena pakai huruf, jadi kadang kalau nilainya kita kurang tahu juga ya. Cuman kalau A itu sampai 90-an biasanya, B 80-an gitu. Oke. Kalau KKM-nya ada nggak kayak rata-rata ada juga nilai? sih. Nggak ada. Oke, kalau di sekolah Kak Najla mungkin sama ya. Iya, sama. Iya, kurang lebih seperti itu. Nih, kan di Indonesia itu kan biasanya ada ranking-rankingan. Kalau misalnya di sekolah Vira ada ranking-rankingan nggak? Nggak ada. Oke, sebelum kita lanjut berbincang-bincang untuk sahabat Surya, jangan lupa kunjungi website kami di www.scpm1ptk.com. dan juga nanti untuk sahabat Surya jangan lupa like dan follow kami di Instagram dan Facebook SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Nah, sahabat Surya, kalau misalnya kita lihat di sekolah-sekolah luar negeri itu banyak sekali beragam-ragam nih dari seragamnya ya kalau kita lihat. Nah, mungkin ada juga dari sekolah kayak
sekarang tuh yang lagi ngetren kayak sekolah dari Jepang, dari Korea, ya, seragamnya keren dong, ya kan? Nah jadi gimana nih Kak Safa? Boleh kita tanyakan ke narasumber kita hari ini gimana sih kira-kira seragam yang mereka gunakan di sana gimana? Apakah sama dengan yang di Indonesia? Karena kalau di Indonesia sendiri SD udah pasti warnanya merah putih, SMP biru putih, Biru. SMA abu-abu Abu-abu. putih. Nah gimana kalau di sana? So what are you usually use? What is your uniform? There's really no uniform in there. Like the only thing we have for uniform that's like close to uniform is for PE for sport. Are that like kind of like t-shirt? Yeah, they just gave us t-shirt. The like the pants and the rest of Sometimes it. like the t-shirts have those kind of, you know. Yeah, they have the pattern of the Yeah, school logo. The school logo. They just gave us the t-shirt and then the rest is just yours. Like you can use jeans or whatever stuff you want to wear. What about Najla? What are you using? Kalau hari Senin tuh lebih kayak orang Indonesia biasanya aja, tapi memakai rompi. Oke. Nah tadi kalau Kak Safira itu menggunakan ini ya pakaian biasa, cuman ada logonya ya. Ya itu cuma untuk baju olahraganya aja. Oh, untuk baju olahraganya aja. Oke. Nah jadi kalau di sana memang ada rompinya ya. Itu dipakai dari Senin sampai dengan? Enggak, itu kalau di Singapura tuh satu hari satu baju gitu. Oh, oke. Satu hari satu baju. Nah, saya pengen nanya dulu nih. Ada juga nih satu pertanyaan. Kalau di sana itu belajarnya dari Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu, atau selama Senin sampai Minggu? Gimana That's a tuh? good question. Senin sampai Jumat aja sih sana sama. Oh iya, sama ya. Dari jam berapa sampai jam berapa kira-kira? Berubah juga sih tergantung kemarin karena ada corona berubah-ubah ya jadinya jadwalnya kemarin. Tapi yang waktu masuk dulu, waktu masih tatap muka itu dari jam berapa kemarin? Jam 9. Tapi sebelum itu kita udah harus pergi pakai bus sekolah ya kan? Bus. Oke, Mbak. Saya juga mikir nih. Yang kuning itu. Iya, biasa yang di di film-film. film-film. Iya, yang di film-film ya. Jadi Jadi busnya datang ke rumah. Iya, jadi bukan datang ke rumah sih ya, nggak juga di depan rumah langsung Oh, datang halo gitu ada enggak. ada haltenya. Istilahnya, tapi misalnya biasanya ditentukan tempat berhentinya, nanti route. kita ngumpul situ Ada semua. route-nya gitu. oke, seru tuh pakai bus ya. Oh, it's not as good as you thought it is. Oke. You sit like together. Yeah, 2 people per seat. Sometimes there are like in Korea, you use those card things. You does you Oh, just yeah. get in, or you using card to like Yeah, You but I don't actually know what you're talking about. Dia bicara soal kartu. Kalau di Korea pakai kartu ya. Kartu ada itu maksudnya gitu ya. sometimes like you need to like have your own Oh, like the school ID. yes, Oh, school okay. ID. No, you just you get don't. in. You just get in. Sometimes they don't even know if you switch buses. Oh. Oke, jadi kalau di USA itu tidak menggunakan kartu ya, No. seperti biasa aja lah menjemput kalau memang siswa berarti Yeah. mereka ngumpul di situ. Kalau di Korea mungkin lebih kayak bus umum ya Kak ya. Ah, iya. Nah, kalau di Korea kenapa dia pakai kartu? Mungkin Bayar ya. iya dia bayar. Jadi memang sistem pembayarannya itu menggunakan elektronik. Saya pernah dengar beberapa teman dia bercerita naik bus itu juga dibayar pakai kartu. Oke, tidak usah ngalur ngidur ke bus. Sekarang kita akan balik lagi ke pembahasan gimana sih perbedaannya. Oke, pertanyaan terakhir kita akan bahas soal ujian. Nah, like do you have any exam or just like practice? I mean, there's still exam for every like it's like ulangan harian, something like that. They still have that, but they don't necessarily have like national exam or something like that. They Oh. don't have that. So when you like Wait, but this is just by my experience from something that my friend told me. They still do have that kind of exam in their like state. In I think she lives in Texas. Yeah, they have that still in Texas. But since I don't live in Texas, I live in Oregon. I don't have that, fortunately. so like when you want to go to upper grade, you don't have any of those kind of exams. Just for, like your rapot, something like that. Yeah, you just need your grades. If you got F, I guess good luck. Oke, jadi mereka di sini tetap juga menggunakan ujian yang kurang lebih sama seperti kita gitu ya. Jadi tetap menilai itu. Tergantung, gitu. Ya, tergantung juga dengan siswa. Kalau Kak Najla gimana?
Oh, di sana kurang lebih sama kayak di Indonesia. Ada UN-nya gitu. Ada. Ada. Ya tapi sekarang kalau di Indonesia udah nggak ada UN ya. Iya. Udah nggak ada UN, mungkin berlaku dari tahun kemarin kalau nggak salah udah nggak ada UN, jadi penilaiannya semuanya pure di sekolah gitu. Jadi kalau di Singapura sistemnya cuman itu aja lah ya, sedikit perbedaannya gitu. Ternyata yang agak banyak ya memang dari USA, mungkin karena memang negaranya juga jauh kalau dari Indonesia. Dari musim aja nih kita beda gitu kan, dari musim kita di sini tropis, di sana punya 4 musim gitu. Berarti kakak pernah main salju dong ya? Sekali doang ibu. Profil WA-nya salju. Oke, Sekali ya. doang. Saya nggak pernah loh main salju. Jadi mainnya itu kayak esrut gitu bu, banyak. Nah itu ibu mainkan, nah itu main salju bu. I have this question, like Yes. I've ever heard that math like in your school was different. Does it like really different? Your math. I mean, they still have the same basics, I guess, but How to finish it, like how to do it, like yeah, I mean, they still have the same basics, but it's not necessarily the same. And there's like, jadi tergantung sama nilainya gitu. Jadi ada kelas-kelasnya dibagi-bagi gitu, tergantung sama kemampuan kita nanti di tes belum masuk gitu. Oke, kalau kita mungkin kayak kelas reguler gitu ya, kayak kelas CI gitu. Jadi memang ada kelas-kelas khusus gitu. Oke, baiklah. Kita sudah sampai di penghujung acara. Ada lagi kira-kira yang mau kita bahas dari perbedaan ini? Vira itu masuk ke kelas unggulan gak? Oh ya, pertanyaan pribadi nih. Sebenarnya Vira masuk kelas unggulan enggak? Oh my god. Enggak. Oke, ya semoga itu menjawab rasa penasaran Safa ya di podcast kali ini. Baik, sangat menyenangkan sekali bisa mengundang kakak-kakak yang sangat cantik ini untuk berkunjung cantik ke jelita ya. untuk berkunjung di podcast kita hari ini. Terima kasih udah menceritakan pengalamannya sama bersekolah di luar negeri. Jadi sedikit pandangan lah untuk yang sekolah di Indonesia. Jadi ada bisa menjawab sedikit pertanyaan dari kalian yang mungkin penasaran nih gimana cara belajar di sana. Saya Safa Zaramias Liok, mewakili tim-tim podcast Surya Menyapa. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment video ini. Dan jangan lupa juga kunjungi kami di Instagram SMP Muhammadiyah 1 Pontianak dan di Facebook Muhammadiyah 1 Pontianak. Dan jangan lupa juga tinggalkan jejak kalian di kolom komentar YouTube video ini. Podcast Surya Menyapa. Terus berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sahabat Surya.